Yoi mantap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning nang channel Pitik Mabur. Yoi, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberitahu kepada teman-teman semua, karena akhir-akhir ini mendaki sudah menjadi hal yang sangat digemari oleh anak-anak zaman sekarang ya guys. Jadi banyak juga sekarang yang pendaki pemula yang tersesat atau ketinggalan grup itu karena buruknya manajemen pendakian ya guys. Jadi saya akan menerangkan tugas-tugas manajemen dalam sebuah tim pendakian agar pendakian itu berjalan dengan semestinya atau berjalan dengan lancar. Buruknya manajemen biasanya dalam sebuah grup pendakian akan membuat grup tidak kompak dan bisa terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan tentunya guys. Oleh sebab itu kita perlu tahu tugas-tugas dasar dalam sebuah grup pendakian seperti open trip pendakian atau pendakian biasa. Yang pertama adalah navigator. Navigator adalah bagian regu pendakian yang bertugas sebagai penunjuk jalan guys. Jadi navigator berjalan paling depan dalam sebuah grup pendakian. Dalam hal ini diperlukan seseorang yang sudah berpengalaman atau seseorang senior, seseorang yang pernah naik gunung yang sama seperti jalur yang sama begitu guys. Jadi memiliki wawasan sudah biasa gitu. Seseorang navigator memiliki navigasi darat dan insting yang bagus. Biasanya begitu guys. Navigator itu berjalan di paling depan. Itu namanya navigator dalam sebuah tim guys. Untuk yang kedua adalah seorang leader. Leader adalah seseorang yang bertugas sebagai pemimpin regu guys. Leader memiliki kendali keputusan yang terjadi di setiap grup pendakian. Semisal ada debat jalur mana ini lewat kanan atau kiri, biasanya itu diputuskan oleh seorang leader guys. Semua anggota wajib mengikuti instruksi dari seorang leader. Oleh karena itu yang biasa menjadi leader biasanya juga seorang senior guys, karena memiliki tanggung jawab yang besar dari sebuah tim pendakian. Leader biasanya berjalan di belakang navigator. Oke, yang ketiga adalah seorang sweeper. Sweeper adalah posisi seseorang yang bertugas mengawasi setiap tim dan menjaga tim agar tidak ada yang tertinggal. Biasanya dari posisi sweeper berada di paling belakang rombongan, itu sudah pasti guys. Jadi seorang sweeper itu harus di belakang rombongan. Tidak banyak orang yang mau menduduki posisi sweeper. Karena apa guys? Karena takut. Karena posisi ini membutuhkan mental dan fisik dan kesabaran yang tinggi. Sweeper berjalan paling belakang dan menemani anggota yang berjalan paling pelan, atau fisik yang kurang, atau anggota yang sedang sakit. Begitu guys. Untuk yang keempat adalah seorang logistik man. Logistik adalah posisi untuk seseorang pembawa bahan makanan penting di pendakian. Jadi seseorang ini yang bertugas di posisi logistik harus memiliki fisik yang kuat tentunya guys. Sebab logistik itu berat. Jadi tas gunungnya yang dibawa itu lain dari tas gunung yang lainnya. Tentunya lebih besar karena memuat logistik yang berat dan banyak. Biasanya tidak hanya satu atau dua orang yang menjadi seorang logistik man, tergantung tim pendakiannya banyak atau sedikit. Perlindungan ekstra jadi posisi logistik berada di depan chef, di depan sweeper, karena takut gimana jadi harus dilindungi guys. Yang kelima adalah seorang chef. Chef adalah posisi seseorang yang memiliki keterampilan atau mengolah dalam memasak untuk tim pendakian. Harus pintar masak guys. Disarankan yang menjadi seseorang chef biasanya adalah seorang yang bisa masak pastinya, dan pandai dan paham survival di dalam alam bebas. Seseorang chef yang akan bertanggung jawab dengan kebutuhan kalori dari sebuah tim, kalori dan gizi.
untuk tim pendakian. Posisi chef biasanya di depan logistik atau di belakang logistik, yang pastinya di depan sweeper guys, agar tidak tertinggal. Oke, yang terakhir adalah follower. Follower adalah seseorang yang bertugas sebagai pengikut di tim pendakian. Seperti pada umumnya, biasanya berisi para pendaki pemula, di mana dalam segi fisik, pengalaman dan pengetahuan kurang begitu mumpuni guys. Jadi follower diletakkan di bagian tengah rombongan atau belakang leader, di depan sweeper. Oke begitu guys. Jadi posisi follower itu selalu di tengah-tengah agar tidak tertinggal. Kan biasanya seorang follower ini rata-rata, bukan kebanyakan, rata-rata itu seorang pemula guys. Itu adalah tugas-tugas dasar dalam manajemen tim pendakian. Kita harus tahu apa itu manajemen dalam sebuah pendakian agar mendaki itu selamat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan guys. Itu adalah untuk mendaki dalam rombongan atau biasanya mendaki dalam open trip ya guys. Jadi untuk bepergian solo hiking atau biasanya yang mendaki gunung itu sendiri lain ceritanya guys. Jadi harus ya itu ekstra. Salam aja buat para solo hiking atau duo atau apalah, harus tahan mental guys, karena ngapa-ngapain itu sendiri, tidak ada tim, tidak ada regu. Oke guys, jadi itu adalah manajemen pendakian dasar yang harus kita pahami atau harus kita tahu ya guys, untuk mendaki gunung di era zaman sekarang. Oke guys, dari saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal ini. Saya hanya menyampaikan yang saya tahu, dan mohon maaf bila ada salah kata atau salah berbicara atau kurang sopan. Bila ada yang mau menambahkan atau mau titip salam, tulis di kolom komentar ya guys. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.